Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Tanta Nugraha. Di sini saya akan mencoba membuat game tebak gambar menggunakan NetBeans. Nah, di sini saya tidak sendiri namun berkelompok, di mana teman-teman saya, Ridi Amalia dan Sevenia Wita Kausialia Acil, sudah mendesain layout dari game ini dan membuat tebak-tebakan dari game ini. Di sini saya akan mengimplementasikan hasil layout dan tebak-tebakan game itu ke sebuah aplikasi berbasis GUI pada NetBeans. Nah, langkah pertama yang saya akan lakukan yaitu saya akan membuat project baru terlebih dahulu. Nah, pilih Java with N, lalu Java Application, lalu pilih Next. Nah, di sini nama projectnya saya akan menamainya menjadi tebakan gambar kelompok 5. Nah, seperti ini. Lokasi projectnya saya akan menyimpan di folder PBO pertemuan ke-10. Lalu di sini kita tidak akan membuat kelas secara otomatis, kita akan buat kelas sendiri. Lalu klik finish. Kita tunggu. Nah, selanjutnya setelah seperti ini, kita akan membuat kelas yang pertama. Caranya, kita klik source package, lalu kita klik default package, lalu klik kanan, kita klik new, lalu ke gFrameform. Nah, di sini kita namai kelas yang pertama ini sebagai form register. Nah, package-nya kita namai menjadi tebak gambar. Nah, selanjutnya kita klik finish. Nah, setelah jadi seperti ini, kita nanti akan memasukkan gambar atau desain hasil rancangan sebelumnya ke dalam sini. Nah, untuk memasukkannya, kita akan membutuhkan panel terlebih dahulu. Kita akan membuat panel terlebih dahulu. Kita sesuaikan ukuran panelnya seperti ini. Lalu kita ubah variabel namanya panel form register. Seperti ini. Lalu kita set layoutnya menjadi absolute layout supaya tidak berubah ukurannya. Nah, selanjutnya untuk memasukkan gambarnya kita akan menggunakan label. Kita pilih, lalu klik, lalu tempatkan label di sini, sesuaikan dengan ukuran dari panelnya seperti ini. Nah, setelah itu kita hapus terlebih dahulu teks yang ada pada label ini. Nah, kita akan edit nama variabelnya jlabel background form. Oke. Selanjutnya setelah itu karena nanti di sini adalah format formulir register, dan nanti akan ada tag file untuk memasukkan nama, lalu ada buttonnya, maka di sini kita akan menggunakan swing control, yaitu text file kita tempatkan terlebih dahulu di sini. Nah, seperti ini, lalu kita ubah nama variabelnya menjadi text file 1 username. Nah, selanjutnya setelah itu kita hapus terlebih dahulu teksnya di sini menggunakan edit text. Nah, selanjutnya kita pilih button lalu arahkan ke sini. Nah, di sini kita ganti variabel namanya menjadi jButton submit. Nah, seperti ini. Kita klik OK. Nah, setelah seperti ini kita tinggal coba memasukkan gambarnya. Nah, untuk memasukkan gambar kita klik jlabel backform, lalu klik kanan, lalu kita pilih properties. Nah, selanjutnya setelah itu kita pilih icon ini, lalu kita klik titik 3 ini. Nah, selanjutnya kita pilih external image karena kita mengambil gambar dari luar. Lalu klik titik 3 ini dan kita cari lokasi kumpulan gambarnya, yaitu ada di tegam ini. Nah, kita pilih yang 00.
Lalu selanjutnya kita import project, pilih yang 00 lagi, next, finish. Lalu oke, lalu kita close. Lalu sekarang kita tinggal sesuaikan dengan form ini ukurannya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya, karena kita ingin menampilkan kolom username itu di atas, maka kita alihkan JTF file username itu ke atas, JLabel back form posisinya seperti ini. Nah, nanti akan seperti ini ya. Nah, kita tinggal atur di sebelah tengah ininya, sesuaikan. Nah, lalu untuk J button submitnya kita akan tetap simpan di belakang gambar, namun kita sesuaikan terlebih dahulu posisinya seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan merubah huruf pada JTF file username. Kita klik properties, lalu kita klik yang font titik tiganya di sini, lalu kita pilih hurufnya mau apa. Saya mencoba hurufnya yaitu Cambria Matte, ukurannya 14 aja. Nah, seperti ini. Oke, lalu close. Selanjutnya kita coba run dulu filenya. Nah, ketika di run akan seperti ini. Kita coba masukkan nama Tantan Nugraha. Nah, akan seperti ini, namun belum bisa diklik karena memang belum kita tambahkan event. Kita close saja terlebih dahulu. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita akan menambahkan event pada bagian button submit. Sini. Oh, bukan. Nah, di sini. Lalu kita tambahkan eventnya. Eventnya hanya satu, yaitu mouse click. Nah, seperti ini. Nanti kita akan diarahkan ke kode programnya. Nah, untuk menambahkan event di sini, ketika kita mengklik button submit, maka kita akan diarahkan untuk menuju stage yang pertama. Namun di sini stage yang pertamanya belum ada, maka selanjutnya kita akan membuat terlebih dahulu stage yang pertama dari game tebak gambar ini. Nah, untuk membuatnya, kita tinggal mengklik tegam ini, lalu klik kanan di sini, lalu kita klik new, lalu kita ke GFrame. Nah, kita ganti nama kelasnya menjadi apa? Misalkan stage pertama. Nah, package-nya masih tegam, lalu kita klik finish. Nah, nanti kita akan diarahkan menjadi seperti ini. Nah, di sini nanti kita akan menampilkan gambar atau memasukkan gambar. Nah, di gambar itu di sini ada gambar tebakan yang harus ditebaknya. Lalu di sini kita harus mengisikan kata yang kita tebaknya, dan di bawah kita akan mengeceknya. Maka di sini pertama-tama kita akan menambahkan panel terlebih dahulu di sini. Nah, lalu disesuaikan ukurannya dengan ini. Lalu kita ganti variabel namanya J panel stage 1. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mengubah set layoutnya menjadi absolute layout supaya tidak berubah. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan label untuk bisa memasukkan gambar background-nya seperti ini. Nah, selanjutnya kita ubah variabel namanya JLabel stage 1. Nah, seperti ini. Lalu kita hapus terlebih dahulu teks yang ada di situ. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan swing control, yaitu kita akan menambahkan text field di sini.
seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menghapus terlebih dahulu kata yang ada di dalamnya. Lalu kita akan merubah variabel namanya fill stage 1. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan swing control, yaitu button untuk pengecekan. Nah, kita tambahkan button di sini. Kita edit variabel namanya jButton check 1. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan gambar yang telah dibuat sebelumnya atau desain yang telah dibuat sebelumnya. Kita klik J label stage 1 pada navigator, lalu kita klik kanan, selanjutnya kita ke properties. Nah, setelah itu kita pilih icon, pilih titik tiganya ini, selanjutnya kita pilih external image, lalu kita pilih titik tiga ini, lalu kita pilih nomor 1 ini, open. Nah, lalu selanjutnya kita import to project, pilih yang satu ini, lalu next, lalu finish, akan seperti ini, lalu oke. Kita close. Nah, langsung kita sekarang tinggal menyesuaikan ukurannya. Nah, kita paskan terlebih dahulu seperti ini. Nah, seperti ini. Kita paskan. Nah, selanjutnya kita sesuaikan button dan file tag filenya ini, supaya kita akan mengalihkan posisi JTAG file ini ke atas backgroundnya. Nah, kita alihkan JTAG file ini berada di atas J label stage 1 seperti ini. Nah, lalu kita ubah posisi dan kita sesuaikan ukurannya seperti ini. Nah, lalu kita sesuaikan juga button check-nya supaya berada di belakang button check ini. Kita sesuaikan posisinya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita edit pula huruf yang ada pada JTAG file stage ini, stage pertama ini. Properties, lalu kita ke font, klik titik tiga ini, lalu saya akan memilih huruf sama seperti sebelumnya, yaitu Cambria Math. Nah, ukurannya 14. Oke, close. Nah, kita coba run terlebih dahulu. Nah, sudah bisa dimasukkan hurufnya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan event pada jButton check 1 ini. Ketika eventnya itu ketika kita mengisikan jawaban namun namun salah, kita akan mengulanginya sebanyak 4 kali pengulangan. Dan jika di kesempatan 4 itu masih salah, maka kita akan dikembalikan ke form register atau nanti ada game over gitu. Nah, namun ketika pada pengisian pertama sampai dengan keempat itu ada yang betul, maka kita akan diarahkan ke stage berikutnya atau stage 2 sampai stage 10. Nah, di sini kita akan menambahkan eventnya terlebih dahulu. Eventnya cuma satu, yaitu mouse click seperti ini. Nah, dikarenakan tadi ketentuan dari game tebak gambar ini kita hanya ada kesempatan 4 kali menjawab, dan ketika jawaban keempat salah, maka kita akan
game over atau kembali ke form register, maka kita akan membuat kondisinya. Nah, yang pertama kita lakukan untuk membuat kondisi itu, kita akan membuat terlebih dahulu suatu variabel bernama variabel ulang. Nah, variabel ulang ini letaknya kita akan letakkan di public class ini. Nah, kita deklarasikan dan kita inisialisasikan sebagai build integer ulang, lalu kita inisialisasi dengan nilai 0. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan menulis kode program pada private void jButton, cek 1 mau kliknya. Nah, setelah kita mempunyai variabel ulang di atas itu bernilai 0, kita akan membuat kondisi if else-nya. Seperti ini, kita tulis dulu sintaksnya, else. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk mengisi kondisi di sini, kondisinya jika kita mengulang atau ulang sama dengan kurang dari sama dengan 3 kali, dan yang kita masukkan ke jtext file jtext file apa ya di sini, coba kita lihat. jtext file jtext file stage 1 dengan cara mengambil tag dari situ, get text dot equals atau sama dengan, untuk yang stage 1 itu jawabannya yaitu gudeg, sama dengan gudeg ya. Maka kita akan memberikan sebuah message dialog. Nah, untuk memberikan message dialog itu kita akan menulis kannya seperti ini kode programnya, yaitu JOP atau JOption pen JOption pen lalu dot show message dialog. Nah, message dialognya apa ketika teks yang kita masukkan itu sama dengan gudeg, message dialognya yaitu benar. Nah, nanti ketika jawaban kita benar dalam memasukkan teks ke stage yang pertama ini, maka kita akan mendapatkan message dialog benar, dan nanti kita akan lanjut ke stage berikutnya. Karena di sini stage berikutnya belum ada, maka kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ketika kondisi ini sudah tidak terpenuhi, maka akan masuk ke kondisi else ini. Nah, ketika masuk pada kondisi else ini, maka kita akan memberikan message dialognya seperti ini. Salah. Nah, seperti ini. Namun ini tuh terjadi ketika pengulangannya masih di bawah atau kurang dari sama dengan 3. Apabila pengurangannya tepat pada indeks ke-3, kita akan membuat kondisi baru, yaitu if. Nah, if-nya seperti apa? If ulangnya itu sama dengan 3, apa yang terjadi? Kita akan memberikan message dialog game over. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita memberikan message dialog game over, maka nantinya akan langsung kembali ke formulir register. Karena pemain atau yang memainkan game tebak gambar ini kalah misalkan. Nah, untuk mengembalikannya,
pertama-tama kita harus membuat dua kondisi. Nah, dua kondisi itu, kondisi yang pertama kita buat terlebih dahulu this untuk mewakilkan insan pada kelas yang ada di sini. This get text, this set visible, kita masukkan kondisinya false. Lalu ketika kita ingin mengambil instance dari kelas yang lain, maka kita akan menambahkan new. Tulis kelas lainnya itu apa, yaitu form register. Nah, seperti ini, form register dot. Nah, kita masukkan kondisinya. Kondisinya itu adalah true. Maka nanti akan diarahkan ke kelas form register. Nah, selanjutnya untuk bisa menambahkan perulangan atau menambahkan kesempatan pada program game ini, kita akan menambahkan perulangan ulang di sini dengan menuliskan variabel ulang plus plus seperti ini di luar kurung kurawal else ini seperti ini. Nah, selanjutnya karena di sini sudah ada stage pertama, maka di sini untuk form register kelanjutan setelah kita mengklik mouse untuk submit, maka kita akan diarahkan ke stage yang pertama. Untuk mengarahkan ke stage yang pertama, kita perlu membuat kondisi untuk bisa mengambil instance dari stage lain, yaitu dengan menambahkan kata kunci new. Lalu kita tulis kelas mana yang akan kita datangi nanti. Misalkan stage yang pertama ya, karena kita memang mengarahkannya mau ke stage yang pertama. Stage 1 dot set visible true. Nah, seperti ini. Nanti kita akan diarahkan menuju stage yang pertama. Oke, kita coba terlebih dahulu. Run file. Masukkan username-nya Tantan. Submit. Misalkan jawaban yang pertama salah. Cek, oke, salah. Kedua masih salah. Ketiga masih salah. Keempat salah. Wah, game over. Dikembalikan ke stage ke kelas form register. Nah, kita coba lagi. Gudeg. Cek. Benar ternyata. Nah, selanjutnya untuk membuat stage berikutnya, karena formatnya masih sama seperti stage yang pertama, kita tinggal mengkopikan stage yang pertama ini. Caranya kita klik stage yang pertama ini, lalu kita klik copy, lalu kita paste refactor copy to parent. Nah, seperti ini. Nama stage yang barunya, nama barunya yaitu stage 2. Kita refactor. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal mengganti desainnya. Nah, kita ganti desainnya yaitu DJ label stage 1 ini. Kita ke properties, lalu kita ke icon. Lalu kita pilih external image, klik, lalu kita pilih gambar yang kedua, lalu kita import to project, lalu kita klik yang dua ini, next, finish, lalu oke, close. Nah, nanti akan muncul seperti ini gambarnya.
Nah, setelah seperti ini, kita ubah selanjutnya pada bagian kunci jawabannya. Oh, sudah. Kunci jawabannya itu di search, lalu kita akan menambahkan di sini kunci jawaban untuk nomor 2 itu adalah capcay. Nah, seperti ini. Ketika benar akan ke stage selanjutnya. Nah, namun di sini belum ada stage selanjutnya, maka kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, kita akan kembali kita selanjutnya akan kembali dulu ke stage yang pertama. Nah, di stage yang pertama ini kita akan menambahkan kondisi ini ke kondisi if yang di atas ini. Kita copy saja, kita paste di sini. Nah, ketika kondisi ini terpenuhi dan nilainya itu true, maka kita akan berpindah ke stage 2 dari stage yang pertama ini. Seperti ini, set visible true. Nah, sudah betul. Oke, kita coba saja mainkan. Nama Tantan. Ini jawabannya gudeg. Cek betul. Wah, langsung ke stage yang kedua. Kedua itu adalah capcay. Cek betul. Nah, belum kembali karena memang belum ada kondisi. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke stage ketiga sampai dengan stage ke-10. Caranya masih sama seperti dari stage 1 ke stage 2 gitu. Nah, setelah kita melakukan perulangan yang sama untuk membuat stage dari stage 3 sampai stage 9 ini, nah kita untuk stage yang terakhir ini akan agak berbeda dalam kode programnya nantinya. Nah, untuk stage yang ke-10 ini kita akan mengkopikan dari stage yang 9. Nah, kita copy lalu kita paste refactor. Nah, kita ganti nama barunya menjadi stage 10. Lalu kita refactor, tunggu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, kita pertama-tama ubah terlebih dahulu si backgroundnya ya. Di sini di desainnya kita ubah labelnya. Kita klik gframe, lalu gpanel stage 1, lalu kita pilih glabel stage 1 ini. Lalu kita ke properties. Nah, setelah itu kita ke icon ini. Nah, lalu kita klik titik 3 ini. Nah, kita ngambil gambarnya dari luar, yaitu dari external image. Nah, kita pilih yang 10, lalu kita open, lalu kita import ke project yang 10 ini tuh. Next, finish. Seperti ini. Oke, lalu kita close. Nah, ketika gambarnya sudah sesuai seperti ini, selanjutnya kita akan merubah kode programnya. Untuk mengubah kode programnya, kita akan merubah kode programnya di sini pada bagian perulangan if-nya. Apabila semua pertanyaan atau pertanyaan yang terakhir dari tebak gambar ini telah dijawab, maka selanjutnya akan diarahkan ke formulir register. Namun sebelumnya nanti akan ada kotak dialog berupa selamat Anda telah memenangkan game tebak gambar ini. Nah, untuk menambahkan itu kita tinggal mengkopikan dari J-Option Pen yang ini untuk menampilkan dialognya. Kita Ctrl C lalu kita Ctrl V. Di sini kita kasih dialognya, yaitu selamat Anda telah memenangkan game ini, memenangkan game tebak gambar ini.
Nah, seperti ini dialognya berisi seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mengarahkan stage 10 ini ke stage yang awal banget, yaitu stage form register. Nah, untuk mengarahkannya kita tinggal rubah nama stage 10 ini dengan form register seperti ini. Nah, kalau di bagian sininya masih tetap sama, karena ketika salah pada indeks ketiga atau kesempatan keempat, maka akan game over. Nah, namun ketika salahnya masih di bawah kurang dari 3, itu masih diberikan message dialog salah, seperti itu. Dan di sini masih ada perulangan nantinya. Nah, karena di sini sudah selesai gamenya, akan coba kita cek atau akan coba kita mainkan dari awal form register. Kita run. Nah, kita tambahkan username-nya Tantan and submit. Nah, untuk jawaban yang pertama kita salahkan terlebih dahulu suara. Cek, wah ternyata salah yang pertama, salah yang kedua, salah yang ketiga. Nah, salah yang keempat ini harusnya langsung game over. Oh, ternyata benar. Oke, kita lanjutkan sekarang untuk mengecek sampai akhirnya. Username-nya Tantan. Submit untuk jawaban yang pertama yaitu gudeg. Cek, wah ternyata benar. Nah, untuk jawaban yang selanjutnya yaitu nomor 2 itu capcay. Cek, wah ternyata benar. Untuk jawaban yang ketiga yaitu karedok. Kita cek, oke ternyata benar. Untuk jawaban yang keempat yaitu rawon. Kita cek, ternyata benar. Untuk jawaban yang kelima mie tek-tek. Ternyata benar. Untuk jawaban yang keenam papeda. Kita cek, benar. Jawaban yang ketujuh yaitu bittersweet. Bittersweet by Najla. Cek, wah benar. Kedelapan yaitu cimol. Benar. Yang kesembilan mac and cheese. Ternyata benar. Yang terakhir yang ke-10 carbonara. Yang ke-10 belum diganti ternyata di sini. Coba kita lihat kode programnya, ternyata masih mac and cheese. Kita rubah menjadi carbonara. Nah, seperti ini. Kita coba run-nya dari stage yang ke-9 saja. Kita run. Yang ke-9 itu adalah mac and cheese. Yang oke benar. Yang ke-10 yaitu carbonara. Benar. Selamat, Anda telah memenangkan game tebak gambar ini. Oke, dikembalikan ke form register. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai cara membuat game menggunakan NetBeans game tebak gambar ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.